Nah, kemarin menindaklanjuti Helwa yang waktu podcast di Dokter Richard itu kan nangis-nangis tuh. Betul nggak? Untuk beli susu susah, beli makan susah. Nah, kalau saya ikut campur di urusan hukumnya, nggak etis lah saya. Saya lebih baik ngurusin masalah perut. Apalagi Mbak Helwa ini punya anak kecil gitu. Nah, langsung karena di situ ada potensi, dia berbakat, masih muda, dan bisa diarahkan ke yang lebih baik, tidak perlu putus asa, kita punya Allah kok. Nah, akhirnya kami rekrut, kami kontrak selama 1 tahun. Nah, kemarin kami bawa ke Kediri untuk grand opening Rawon Kampung, yang sebelumnya Rawon Bidadari, kita ganti menjadi Rawon Kampung. Nah, di sana ada kebuli dan lain, dan bahagia Helwa. Sampai ada pengusaha Muslim properti yang mungkin empati ya sama Helwa, memberikan tanah seluas 70 meter persegi. Nah, Helwa kemarin datang juga ke Pasuruan ke lokasi tanah. Berarti kan analisa saya dengan merekrut Helwa kan berhasil. Pertama, dia dapat kontrak minimal untuk urusan makan, susu anaknya, kehidupan sehari-hari. Dia wis nggak perlu bingung lagi. Kan perempuan kalau sudah tersakiti, terdolimi, lalu kemudian nggak ada finansial, itu bahaya. Sampai mamanya itu pernah bilang ke saya, jujur ya Pak Gus gitu kan, Helwa itu sempat mau loncat loh, mau bunuh diri loh, itu kata mamanya gitu loh. Saya nggak seberapa menghirup, saya nggak mau cerita yang tragis-tragis gitu loh. Nah, alhamdulillah nanti kalau Helwa datang, ini kan masih di Surabaya nih, tadi ke makam Sunan Ampel katanya. Artinya wis sumringah, hidupnya lebih bahagia, ada harapan mungkin bertemu dan berkumpul dengan orang-orang baru, terus memberi harapan baru. Nah, kemarin mak-mak ibu-ibu UMKM itu ada yang mau gandeng untuk kacang pedas, terus keripik pisang, ada fotonya Helwa gitu. Nah, Helwa ngomong, Om Gus, panggil saya Om Gus, padahal nggak usah Gus deh sama saya itu kan, Om Ovi gitu kan. Yang penting kalau UMKM katanya Helwa, dia nggak narif. UMKM itu pengusaha kecil itu loh. Saya nggak narif foto saya mau ditaruh di gerobaknya di ini, dia nggak narik. Yang narik itu kayak butik, kayak restoran kayak saya, parfum, dia narik. Kalau UMKM, nah ini bagus nih. Berarti akhlak menurut saya seperti itu ya. Jadi Helwa sekarang lebih sumringah, sudah nggak nangis lagi, karena saya sampaikan sama Helwa, Helwa kamu kalau kerja sama Kampung Family ini modalnya senyum, nggak boleh saya mendengar kamu nangis, bingung beli beras, bingung beli susu misalnya untuk anaknya. Nggak usah khawatir, itu dijamin oleh Kampung Family. Kebetulan Kampung Family insya Allah akan buka di Surabaya juga, di Pasuruan juga, alhamdulillah. Karena SDM kita mumpuni dan produk-produk kita itu unik gitu loh. Itu. Dan Helwa semangat sekali tentang itu. Ya juga tak tanya, Helwa kamu nggak kepingin rujuk sama Habib BHS yang berambut gondrong itu? Tak gurung. Enggak mau saya, enggak, saya kepingin sendiri, saya kepingin merawat anak katanya gitu, ingin membesarkan anak dan sambil bekerja, sambil belajar gitu. Apa bisa hampirnya Kampung Family sendiri menjadi dapat penghargaan dari pos apa, ada pos sendiri enggak? Ya Pak? Ya Jawa Pos dapat. Oh, penghargaan. Ya, alhamdulillah alhamdulillah sudah yang ketiga ya mendapat penghargaan dari Jawa Pos. Jadi Jawa Pos itu ada tim yang menilai khusus tentang pengusaha-pengusaha kuliner. Jadi dari mulai COVID itu saya dipantau. Dan kemarin di luar dugaan saya dapat, padahal habis Rawon Bidadari kan ganti Kampung Family. Tapi Kampung Family memang lebih besar. Salah satu nilai plus adalah saya dalam bulan Ramadan itu memberikan sahur gratis. Jadi Jawa Pos ini mencari tempat kuliner yang sosialnya tinggi gitu loh, terobosan-terobosannya itu. Nah, saya alhamdulillah jadi nominasi sehingga mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos pada kategori apa?
bahasa Inggris itu subtitle ikon apa gitu loh. Ada, nanti tak kirim deh anunya itu ya. Gitu. Oke, Gus. Soal Helwa, artinya dia fix nggak mau balik dengan HBS. Gini ya, kalau ngomong ke saya waktu ditanya bareng-bareng itu, ada mamanya juga. Saya ini gini loh, masalah rumah tangga itu kan sebenarnya masalah yang bisa diperbaiki kalau memang bisa. Saya menawarkan, Helwa nggak kepingin rujuk kan ada anak kecil ini. Enggak Om Gus, saya pingin sendiri aja, saya nggak mau sakit lagi urusan laki-laki gitu loh. Nah, untuk kebenarannya nanti kalau Helwa datang ke Jakarta, ini kan perjalanan nih dari Jawa Timur, dia pakai Innova itu. Nah, nanti coba diwawancarai aja, ditanyakan kembali ya. Oke. Komunikasi dengan HBS belum ada sampai saat ini. Enggak, saya enggak komunikasi dan saya enggak kepingin masuk ranah itu. Kecuali kalau pihak HBS datang nih ke saya misalnya, terus kemudian membangun komunikasi. Karena gini loh, hidup di dunia ini apa sih yang dicari sebenarnya, betul nggak? Apalagi kalau di situ ada anak kecil. Sebagai laki-laki harus berkomunikasi dong. Gimana caranya? Kan begitu. Wong telepon mamanya ada kok. Itu yang saya eman. Jadi gini, Anda ini tokoh agama, tapi dalam urusan rumah tangga, urusan ini nggak bisa beresin loh. Apalagi punya anak. Kalau nggak punya anak beda. Saya nggak sekeras ini. Kalau punya anak, hati-hati loh. Anak itu malati loh. Kalau kamu nggak ngasih nafkah, nggak perhatian, nggak jenguk, hati-hati loh. Hati-hati. Anak kecil ini nggak berdosa loh. Ini serius ini saya omongkan sama saudara BHS ini. Helwa dan keluarganya itu enakan kok orangnya.